Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen mata kuliah ilmu fikih yang terhormat Mem Firdausyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa yang Anda ketahui tentang ilmu fikih. Yang saya ketahui itu ilmu fikih adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syarak seperti wajib, sunnah, makruh, halal, haram, mubah, mengenai perbuatan manusia berdasarkan dalil-dalil yang terperinci dalam nas Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang mempunyai sumber hukum. Yang pertama itu Al-Quran, hadis, terus yang ijma dan qiyas. Itu sumber-sumber hukumnya. Yang pertama itu dia mengambil dari Al-Quran dan hadis, nanti dimaknai ada ijma dari para ulama. Terus yang kedua, permasalahan hukum yang ada di sekarang ini, yaitu hukum dalil, hukum yaitu bunga bank atau bunga yang ada di bank itu. Yang kita tahu, praktik perbankan sebenarnya sudah terkenal pada sebelum tahun 2500 sebelum Masehi di Mesir kuno dan Yunani, kemudian dikembangkan di bangsa Romawi. Namun sedangkan perbankan modern itu dikembangkan di Italia abad pertengahan, kalau tidak salah abad pertengahan. Nah, sekarang pengertian bunga dan riba itu, dan yang kita tahu sekarang itu banyak bunga bank, dan itu antara bunga dan bank itu hampir sama yang ada terjadi di perbankan di Indonesia. Namun ada perbankan syariah di mana bank itu didirikan oleh seorang kiai. Yang pasti kita sebagai masyarakat awam dengan mendengar istilah bank itu sudah ingat dengan yang namanya bunganya itu, ribanya itu. Kita meminjam sekian, kita harus membalikan sekian. Nah, itu sekarang itu ada bank-bank muamalat, bank-bank syariah yang didirikan oleh seorang kiai, banyak itu. Bagaimana kok bisa gitu? Jadi saya akan membahas bagaimana itu bisa terjadi, bagaimana itu diperbolehkan, bagaimana menurut beliau itu. Yang pasti kan kita itu lebih ilmunya itu lebih banyak dari kita, yang pasti mengkaji suatu permasalahan itu. Ini kan menyangkut dengan permasalahan umat. Namun sebelum itu, pengertian bunga dan riba. Bunga adalah sejumlah uang yang harus dibayar atau tambahan penggunaan modal. Jadi kita itu meminjamnya sekian, harus mengembalikan sekian. Itu kita meminjam 1 juta, yang harus kita kembalikan adalah 1.200.000. Nah, 200-nya itu yang disebut dengan bunga. Nah, terus yang kedua yaitu riba. Riba itu secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu ziyadah, yaitu tambahan atau kelebihan. Terus sekarang riba itu yang kita ketahui memang pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Yang kita ketahui bahwa riba ini menurut Imam Madhab Syafi'i dari Imam Nawawi
salah satu bentuk riba atas harta pokok karena unsur waktu dalam dunia perbankan. Hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman. Jadi prinsip utama dari dalam riba adalah penambahan. Terus dari Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri madhab Hanabilah, Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya tentang riba, beliau menjawab, sesungguhnya riba itu adalah seseorang yang memiliki hutang, maka dikatakan kepadanya akan melunasi atau membayar lebih. Jikalau tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana dalam bentuk bunga pinjaman atas penambahan waktu yang diberikan, ada jangka temponya atau yang disebut dengan cash tempo. Itu. Dengan demikian, riba menurut istilah ialah orang yang akad perjanjian yang terjadi dalam tukar menukar atau suatu barang yang tidak diketahui sama atau tidaknya menurut syarat. Ada pendapat menjelaskan bahwa riba ini terdapat benang merah yang menjelaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjaman modal ataupun di mana bertentangan sekali dengan prinsip muamalah dan dalam Islam. Terus selanjutnya dalam transaksi sewa menyewa, si penyewa membayar upah sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmati, gitu. Termasuk menurunnya nilai ekonomis suatu barang karena penggunaan si menyewa mobil, misalnya nilai ekonomisnya pasti menurun jika dibandingkan sebelumnya. Dalam hal beli, si pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Terus jenis-jenis riba yang pertama itu jenis-jenis riba menurut Imam Hanafi itu dikatakan bahwa riba itu menjadi dua, yaitu riba al-fadl dan riba an-nasa. Sedangkan Imam Syafi'i itu riba itu menjadi al-fadl, riba an-nasa dan riba iyad. Terus bahwa riba ini tidak diperbolehkan sesuai dengan hadis Rasulullah dari Ubadah bin Samit bahwa Rasulullah SAW berkata, emas dengan perak, perak dengan perak, gandum dengan gandum, terigu dengan terigu, kurma dengan kurma, garam dengan garam harus sama beratnya dan tunai. Jika jenisnya berbeda maka jualah sendakmu tetapi harus tunai. Jadi ketika pertukaran itu memang harus banding baik dari segi berat ataupun suatu berat dan tunai barangnya itu harus sama, ataupun kalau tidak sama harus disamaratakan atau nanti ada uang tambahan ini untuk mempersamakan, untuk memberatkan, jadi suatu barang itu akan sama itu nilai jualnya ataupun nilai dari barang itu. Terus kemudian yang saya sebutkan tadi bahwa mengenai ada seorang tokoh agama, banyak tokoh agama yang mendirikan bank-bank syariah, di mana di dalamnya yang sudah saya jelaskan tadi bahwa hukumnya itu tidak boleh, akan tetapi ada solusi bagaimana solusi riba itu dalam bank-bank Islam, dan umat Islam telah berusaha mencari solusi dari mendirikan bank Islam karena ia menyediakan sarana bagi umat Islam untuk melakukan kegiatan muamalah sesuai dengan ajaran Islam. Ada beberapa yang melatar belakangi munculnya bank Islam. Pertama, bank Islam didirikan karena dilatar belakangi oleh keinginan masyarakat umat Islam untuk menghindari dari riba dalam kegiatan muamalah. Tentu kalau ada
bank Islam, maka untuk menghindar dari riba itu kegiatannya itu bisa terhindar dari riba. Kedua, bank Islam didirikan karena dilatar belakangi oleh keinginan umat Islam untuk memperoleh kesejahteraan lahir dan batin melalui kegiatan muamalah sesuai dengan perintah agama. Karena meskipun kita itu meminjam uang, kalau ada sebuah cerita bahwa orang yang menggunakan riba itu banyak yang tidak berkah dalam kehidupan seseorang. Kesejahteraannya itu, lahir batinnya itu tidak sejahtera itu. Dalam bank Islam, prinsip yang dikedepankan adalah bagi hasil, bukan bunga dan riba. Sebagai ganti sistem bunga, bank Islam menggunakan berbagai cara yang bersih dari unsur riba, antara lain yaitu pertama, mudharabah, yaitu suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha. Pemilik modal itu menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan. Jadi pemilik modalnya itu adalah bank, mempunyai modal lalu diberikan ke pengusaha, nanti dibagi hasilnya itu dengan akad bagi hasil. Nah, bagi si pengusaha itu, anggap kita seorang pemilik modal itu memberikan 10 juta. 10 juta itu dikelola, entah itu mendirikan toko ataupun apa, dikelola uangnya itu, nanti kita terapkan bagi hasil. Bagi hasilnya, anggap itu hasilnya itu dalam jangka setahun hasilnya itu 5 juta. Maka bagi hasilnya itu ya 2,5 gitu. Itu diperbolehkan karena merupakan pemilik bagi modal. Yang kedua yaitu perjanjian usaha antara dua atau beberapa orang pemilik modal untuk menyerahkan modalnya pada suatu proyek. Musyarakah ini dalam praktik sehari-hari dikenal dengan istilah patungan gitu. Dan yang ketiga yaitu murababah, yaitu pembelian barang yang dengan pembayarannya ditangguhkan dengan diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi. Terus yang keempat yaitu wadiah, yaitu titipan dalam bentuk uang, surat berharga atau deposito. Pihak bank berkewajiban menjaga titipan itu dengan penuh amanah. Di antara barang titipan itu atas seizin penitip dapat dipergunakan dan dimanfaatkan oleh pihak bank. Bila sewaktu-waktu titipan itu diminta kembali, pihak bank harus mengembalikan sepenuhnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat penitipan dalam jangka waktu yang ditetapkan bersama. Jadi istilahnya itu penitipan itu baik segi terus demikianlah cara yang dilakukan agar terhindar dari kemungkinan terlibat dalam riba yang dilarang oleh agama Islam. Dari penjelasan di atas telah terbukti bahwa dari ayat-ayat Al-Quran maupun bukti-bukti empiris dalam hadis itu sudah dijelaskan bahwa kegiatan riba dan bunga itu merupakan menimbulkan ekonomi kemiskinan, inflasi, krisis ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Karena untuk menghilangkan praktik riba aktivitas ekonomi, maka perlu dilakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi, sosialisasi ekonomi Islam ataupun mendirikan bank-bank Islam seperti bank Islam, bank syariah ataupun bank BNT dan lain-lain, dengan cara memberikan sistem bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah Islam. Baik, cuman itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.